Semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikud dayyan wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sayyidu waladi Adnan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alnakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan wa minha dha'ifatun tayyibatun taqbalul ma'a wa minha ajadibu tumsikul ma'a fanafallahu biha jami'an nas fasharibu wasaqau wazara'u. Al-hadith. Wa qala ibnu Mu'adz fi ba'di athari ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu fi ta'atillahi khasyah wa talabahu ibadah wa bahsahu jihad. Wa ta'allumahu wa ta'limahu liman lam ya'lamhu sadaqah wa bazlahu fi ahlihi qurbah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau sebagai surajul ummah, surajud dunya wa masabihil akhirah. Amin. Yang selamanya senantiasa akan selalu kita tunggu fatwa dan tuntunan dari beliau
sing mudah-mudahan kula panjenengan kabeh angsal barokah, amin ya robbal. Angsal napa? Angsal barokah. Karena sahibul barakah al-azimah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam boten marisaken banda, boten marisaken tahta, boten marisaken dunia, tetapi beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marisaken kanggo kula panjenengan sami adalah Al-Quran dan sunnahnya yang dipikul setia oleh para ulama. Oleh para ulama kalau Rasulullah sebagai sahibul barakah pasti penerus generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau ahli tahmilil barakah. Amin ya robbal. Moga-moga barokah para ulama kabeh sing hadir wonten dalu menika sing anggadhahi utang-utange lunas. Amin. Nek lebak utang amine kencenge por-poran. Ana sing diutang wonge teko ora bahaya ta? Mudah-mudahan kita selalu dipimpin oleh para ulama untuk taat kepada Allah, mendapatkan berkah di dunia, mendapatkan syafaat di akhirat. Yang masih jomblo, ada yang masih jomblo? Sing gawe watir jomblo KTP, ono doa barokah buat orang jomblo yang sudah punya minta tambah. Yang jomblo mudah-mudahan bulan depan dapat jodoh. Jomblo kabeh. Ndak bahaya tah ngaji nang wong jomblo. Wabil khusus ingkang kula hormati panjenenganipun Kiai Haji Zainul Muttaqin Mudirul Mahad As-Salafiyah Aribati Al-Idrisiyah ingkang kawula hormati senior kawula. Alhamdulillah dalu menika pinanggih sareng wonten majelis takhtiman alfiyah senior kula temriki niku senior kata diantawisipun sakniki hadir Kiai Fathullah Abdullah niku senior kula teng pesantren. Guru kula niku tidak mengurangi rasa hormat kawula datang panjenenganipun Kiai Haji Fathullah Ibn Abdullah niki cuma dalu niki hoki enten neng kula Kiai nyuwun ridhonipun niki junior panjenengan walaupun rambutipun pun tasya'ud niki kula nek kelingan awake dewek nek ngacan niki nek cari cara ahli gizi. Nek ahli gizi niki ngomong Mahdi niki umure se-6 tapi selnya itu sudah mencapai 80. Masya Allah. Ahli gizi. Mulane sakniki survei langsung kula pantakon jenengan. Kula niki tisih 6 napa pun tua? 6 alhamdulillah. Kula niki usia tisih selawe.
ping loro. Halo. Masya Allah. Ngapunten Yai Fatullah niku saking lumpur niku sing asli kiai niku. Kula niki iso ganteng kados niki watir ora diarani kiai. Sebab dalu niki dalu istimewa wonten takhtiman perjuangan lare kula panjenengan sami anggenipun bertarung menghadapi kesulitan menghafal 1002 nazom alfiyah gadahipun Imam Ibnu Malik niku Masya Allah perjuangannya luar biasa ya. Kula nderek bingah kula derek syukur larek kula panjenengan dalu niki diripun ridhoni dening Gusti Allah sebagai pemilik resmi daripada Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan para lare-lerek kula panjenengan sami angsal manfaat ilmunipun barokah ilmunipun sesuai ingkang dipun fatwaaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna masalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaisin asaba ardan faminha dha'ifatun tayyibatun taqbalul ma'a. Kata Kanjeng Nabi, perumpamaanku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia membawa hidayah dan ilmu ke bumi ini, kata Nabi. Ini kamatsali ghaisin, kata Nabi, seperti halnya hujan yang deras. Terus Rasulullah membawa hidayah, membawa ilmu, ditamsilkan kata beliau bagaikan hujan yang deras, yang mana hujan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kehidupan baik secara fisik ataupun secara maknawi. Walaupun saat ini Brebes lagi nangis gara-gara hujan, kita jangan memandang dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi aslul khilqahnya, bahwa air diciptakan oleh Allah sebagai sumber daripada kehidupan, saudara. Wa ja'alna kulla ma'in wa ja'alna kulla syai'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata Allah, dan aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran menerangkan bahwa sebetulnya air dari aslil khilqahnya Allah ciptakan itu untuk sumber kehidupan. Kangge apa? Itulah yang ditamsilkan oleh Rasulullah. Aku diutus oleh Allah membawa ilmu, membawa hidayah, bagaikan hujan yang deras yang menimpa bumi. Dari bumi terkategori berbagai macam. Ada 3 golongan, kata Nabi. Faminha ardun tayyibah, dha'ifatun tayyibah, yang terkena air dari langit, yang terkena hidayah, yang terkena ilmu dariku, kata Rasulullah. Itu ada dha'ifatun tayyibah, ada golongan komunitas bagian-bagian yang sangat indah. Takbalul ma'a, yang menerima resapan-resapan air yang turun dari langit. Ada kelompok manusia, kelompok santri yang menerima hidayahku, kata Nabi, yang menerima ilmu dariku, bagaikan bumi yang indah, yang bisa meresap air, yang bisa menjaga turusus salaf,
yang bisa menjaga keutuhan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terpegangnya alfiyah sama anak-anak kula panjenengan sami niki menjadi utuh warisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari Nabi pengen sumerep percaya mboten alfiyah niku saking Kanjeng Nabi, percaya napa mboten? Muhammad Hisham putra murid daripada Imam Ibnu Malik menuliskan dalam kitab Taudihnya bahwa ilmu nahwu yang didapati dari Imam Ibnu Malik izin pulang, bayar dulu. Monggo dere akan selamat sampai tujuan, jangan saling menyalip sesama kawan. Allahumma amin. Dalam kitab Taudih Imam Hisham menuliskan bahwa sanad alfiyah yang datang dari Imam Ibnu Malik ke atas dari ulama Kufah dan ulama Basrah yang dipelopori oleh Imam Sibawayh. Dari Imam Sibawayh naik ke atas ke Abul Aswad Ad-Du'ali, dari beliau naik ke atas kepada siapa? Kepada menantu kehormatannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Abul Hasanin. Siapa beliau? Sayyidina Ali karamallahu taala wajhah. Dari sahabat Ali naik ke atas kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi naik ke atas ke Sayyidina Jibril alaihissalam. Dari Sayyidina Jibril naik ke atas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dados ilmu nahwu niku ilmune pun Gusti, ilmune pun Gusti dicatat niki langka niki, dicatat tuh anak-anak alfiah dicatat nih biar lo tahu. Nanti dari Ibnu Hisham turun sampai ke Zaini Dahlan, turun lagi ke Simbah Khalil, turun lagi ke Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas turun ke Ki Hasyim Asy'ari, dari Ki Khalil turun ke Hasyim Asy'ari, turun lagi ke Mbah Manap Irboyo, menyebar ke seluruh Indonesia. Ada dari Termas turun ke Syekh Masduki Lasem, Syekh Masduki Lasem turun ke putranya Syekh Hakim, Syekh Hakim turun ke Kiai Fatullah Abdullah. Ada orangnya di dalam. Sanadnya puguh jelas. Ilmu ini adalah ilmu yang abadi yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulanya pantes wong ahli ilmi niki pasti ahli ilmu pasti barokah. Niki enten kopi niki. Niku kula niki ken ngaji napa ken ngopi niki. Oleh karo ngopi. Oleh tenan. Wis pe ngajine wis ya. Wis ya. Dat bae yo. Para hadirin, para rawuh sedaya. Menawi dipikir-pikir, masya Allah, betapa agungnya perjuangan lare-lare kula panjenengan sami. Dan yakin anak-anakku, kalian teruskan. Jangan khawatir kamu tidak masuk kepada nominal penduduk dunia. Apalagi nyuwun pangestunipun saking panjenengan eben ke depan presiden kula. Allahumma amin. Kalau presiden saya ini santri yang barusan, jangan khawatir diangkat semua pegawai, minimal RT insya Allah. Neng mangke poro kiai diangkat kabeh jadi menteri urusan wanita para kiai. Gak bahaya ta? Aduh, masya Allah. Kalau niki anu, sajane resah nemen. Tahun dalu,
wonten acara teng Sindang Laut imtihan kados ngeten niki tahun dalu sareng kali Gus Aldi hadrah saking Kerawang tahun dalu teng Sindang Laut dan niki kula takriman teng akhinan karim fillah Kiai Haji Zainul Muttaqin dan insyaallah wis isun hadir. Padahal sudah berapa kali beliau ngomong untuk pengajian di sini saya tidak pernah mau saudara. Padahal tidak pernah tahu, tidak pernah mau karena satu, saya bukan porsinya sebagai mubalik. Bukan porsi mubalik masih banyak kecuali mubalik kabeh mati kabeh. Insyaallah nyong gelem. Mubalighe padha ngrungu akhirnya istikharah doa bareng-bareng Ibn Mahdi Muhammad mati. Masya Allah. Jangan khawatir anak-anakku, sampean sahibul ilmi niku sing paling lengkap kebaikane. Sing paling lengkap kebaikane niku sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu. Salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika akan ta'allamul ilma, ta'allamu, belajarlah sampean kabeh wong losari al ilma ing ilmu, fa inna ta'allumahu, temene belajar ilmu lillahi ikhlas krono Allah, khosyatun iku dadi khosyah marang Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, orang yang memiliki ilmu akan memiliki hati yang khosyah, yang disebut-sebut Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut, hatinya takut kepada Allah dari hamba-hambaku di muka jagat raya ini hanyalah kelompok komunitasnya para ulama pewaris para nabi. Satu, kata Mu'adz bin Jabal, yang belajar Alfiyah, yang belajar Johar Maknun, yang belajar Fathul Mu'in punya jaminan kalian sedang berperang membikin perahu, membikin bahtera Nuh yang besar dengan label khasyatullah, takut kepada Allah. Satu, yang memiliki ilmu, yang belajar ilmu, dia sedang ngebrand khasyah kepada Allah. Yang kedua kata Mu'adz bin Jabal, wa talabahu ibadatun, mencari dari satu guru ke guru yang lain, dari pesantren satu ke pesantren yang lain, yang di dalamnya orientasinya adalah mencari ilmu untuk menghidupi Islam, untuk menghidupkan agamanya Allah, untuk menghidupkan akhlaknya manusia supaya jadi akhlak yang benar. Kata Mu'adz bin Jabal yang mengadopsi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan talabahu ibadah. Pencarian ilmu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bahsahu jihadun, diteruskan membahas ilmu di dalam pesantren. Musyawarah adalah sebagai jihad kalian, sebagai jihad fi sabilillah, jihad di dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang super komplit adalah santri saudara membikin perangi khasyah kepada Allah, membentuk simpul-simpul ibadah kepada Allah. Musyawarah wa mudarasatuhu jihad. Deres Alfiyah, deres Fathul Mu'in adalah jihad
fi sabilillah wa ta'limahu liman lam ya'lamhu shadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Mengajarkan ilmu, mengajarkan alfiyah sebagai sedekah. Jadi kalau orang kaya sedekah dengan hartanya, jangan khawatir, walaupun kau tidak jadi konglomerat santri, kau adalah imam dari mutasaddiqin, imam dari ahli-ahli sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap. Lengkapun wa komplitun. Santri ini memberikan ilmu kepada ahlinya, memberikan ilmu kepada ahlinya, qurbatun, sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasahibu fil khalwah wal anisu fil wahdah. Yang namanya ilmu itu sebagai teman dalam kesendirian, sebagai penghibur dalam kesunyian. Ilmu sebagai teman dalam kesendirian, sebagai penyejuk dalam kerinduan, sebagai penenang dalam kesendirian. Itu ilmu. Makanya jangan khawatir, jangan takut tidak makan, wahai para santri. Jangan takut tidak makan, karena kamu sudah didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kalian tahu, ini pernah disertasi, pernah uji nyata. Waktu dunia belum dipijak manusia, ada sahimbara antara manusia dan malaikat. Dalam kisah itu ternyata yang menang adalah Nabi Adam, manusia mengalahkan jutaan malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam sudah diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini fakta. Manusia bisa mengalahkan malaikat gara-gara diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam tinggarannya malaikat kayak kentut, orang ngerti kentut malaikat orang bener ngertos, tapi Nabi Adam ngertos. Dam kentut jadi Allah apa malaikat kue sing moni sing ngesor tuh kok Gusti. Dam apa dam kentut Gusti. Nabi Adam kalah. Satu peristiwa yang bisa membedakan manusia dengan malaikat derajatnya adalah ilmu. Kejadian kedua dalam kisah setelah fatrahnya Nabi Musa alaihissalam dipantai habis oleh Bani Israel, 200 tahun setelahnya dianggap ajaran para nabi hilang dari Bani Yusuf, dari Bani Yakub, dari Bani Ishak, habis semua. Tapi Allah jaga satu dari keturunan Benyamin yang tersisa. Waktu itu di kerajaan Arnika, kerajaan Arnika yang notabene termasuk wilayah dari Babylon, Bani Israel itu negaranya luas sekali, dilanda berbagai macam fitnah. Yang di situ ini mau dijajah sama yang namanya Jalut, mau dijajah besar-besaran. Kalau mungkin kalau sekarang mau dijajah Amerika, Jawa mau dijajah Amerika,
Ini orang Bani Israel ribut semua, ribut mencari perlindungan ke sana, mencari perlindungan kemari, tidak ada yang melindungi. Ternyata ada yang bilang salah satunya hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu-satunya yang tersisa dari Bani Yakub, yang dari Bani Yamin, adik kandung daripada Nabiullah Yusuf, dari baris turunan perempuan namanya Samuel. Ternyata dia yang menyelamatkan Bani Israel dari hantaman Jalut, dan dia notabene adalah ulama Bani Israel yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara ilmu satu orang bisa menyelamatkan satu negara. Saudara-saudara, ilmu ini percaya apa mboten? Gara-gara ilmu belum jauh tahun 48 Indonesia merdeka, ada istilah yang namanya arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya tahun 48. Kejadian yang luar biasa, semua tentara sekutu masuk Indonesia, ribuan kapal masuk di Indonesia. Jenderal Sudirman, jenderal-jenderal lain tidak berani memutuskan perang saat itu sebelum bersilaturahmi sowan ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kepada siapa sowannya? Waktu tahun 48 mau dijajah besar-besaran oleh sekutu, minta fatwanya siapa? Mbah Yai Hasyim. Mbah Yai Hasyim Asy'ari ngutus Mbah Wahab ke Buntet kepada Kiai Abdullah Buntet, Abdullah Abbas, putranya Kiai Abbas. Ternyata mufakat darurat para ulama memutuskan siap jihad di Surabaya, dan keputusan waktu itu tidak dimulai perang. Ketika Bung Tomo mengumandangkan jihad resolusi perang, jangan dulu sebelum macan Cirebon turun, Kiai Abdullah Abbas ditunggu untuk menjadi panglima perang 48 Surabaya. Ulama napa ulama sing nyelametaken kula panjenengan sami niki, ulama napa ulama? Ketika kejadian penting, ternyata peran ulama sejak Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Maka betul kata Kanjeng Nabi, al ulama surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu adalah pelita dunia dan lintang di akhirat. Lintang niku lazime buat para nelayan cari arah. Pun di surga nanti ahli mahsyar mau mencari arah kiblatnya surga, yang dilihat lintangnya adalah para ulama. Saudara, kalau sampean pengen punya kiblat masuk surga di akhirat, jangan jauh daripada ulama, karena satu-satunya yang menjadi petunjuk arah di sana, bagaikan bintang di dunia sebagai petunjuk arah para nelayan, adalah para ulama warasatul iya. Tuh, tong, tenang ya tong ya. Walau kau kini belum punya apa-apa, melehoy. Aduh, Masya Allah. Udah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua, yang terpenting malam ini kami minta doa panjenengan sami, mudah-mudahan lare-lare niki sesuai yang direklamasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taifah taibah takbalul ma, sebagai bagian-bagian unsur dunia yang taibah, yang bagus, yang indah, yang bisa menebarkan kebaikan di muka bumi. Amin ya robbal. Masya Allah. Mbah Khalil membawa alfiyah, membawa
membawa kitab Alfiyah dari Mekah ke Jawa, dari Jawa diaji oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dikaji lagi oleh ulama-ulama yang lain, nyampe ke Lirboyo, nyampe ke Cirebon, nyampe ke Magelang, nyampe ke mana, timbul para ulama dan pesantren, timbul ulama dan pesantren seperti yang kita saksikan malam ini sampai di Losari. Makanya saya titipkan kepada warga Losari yang dekat, jaga, karena ulama ini sayapnya hilang ketika pesantrennya tidak ada santrinya, dan yang bisa menjaga pesantren, kiai dan santrinya adalah warga yang paling dekat di pesantren tersebut. Jadi kalau sampai hilang yang dosa sampean, paham? Kalau pesantren ini Alfiyah tidak digelarkan lagi di pondok ini karena gara-gara ada inklusi global, sampean kena getahnya besok sama Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Niki kula ngelingaken mawon. Mulane kula kesel-kesel ya tekak mene. Yang saya lihat bukan sosok mereka yang sederhana, tapi kebesaran sistem, kebesaran Panji yang mereka pikul, kebesaran Panji yang mereka pikul yang saya lihat. Makanya saya datang ke sini riang kayaknya. Usia 50 serasa umur 22. Jangan pulang dulu, nanti ada kuis dan ada uangnya. Allahumma amin. Yang terpenting monggo kula panjenengan sami doakan, mudah-mudahan niki lare saged neloraken manfaat kados dene para guru-guru nipun Kyai Khalil Madura saking Kyai Abdullah, Kyai Abdullah saking Kyai Ja'far, Kyai Sayyid Abdullah saking Sayyid Ja'far, Sayyid Ja'far saking Sayyid Ali Al-Murtada Sahibul Ittihab yang mengarang kitab syarahnya Ihya, itu Sayyid Murtada. Beliau bapaknya yang punya berjanji. Syekh Abdul Karim itu mulang Sayyid Abdullah, Sayyid Abdullah mulang muridnya siapa? Sayyid Mahfud Termas, Ki Khalil Madura. Ki Mahfud Termas mulang wau, Ki Mahfud Termas mulang Ki Soleh Darat. Ki Soleh Darat itu siapa? Mertua daripada Syekh Amir. Syekh Amir itu siapa? Syekh Amir itu putranya Mbah Yai Idris. Putra si Mbah Yai Idris itu Syekh Amir. Di Alakminan itu Syekh Soleh Darat, guru daripada Kyai Hasyim Asy'ari, membawa Alfiyah. Beliau berjasa di muka bumi ini. Doakan lare-lare kula panjenengan sami saged mengikuti para guru-guru nipun, saged karomah kados karomah guru-guru nipun, amin ya robbal alamin. Tapi ini yang terpenting, jare apalan iki kon ki bapak ki wayal kursiyi zadu, wayal kursiyi zadu linnasa wa amma maqablaha fakasruhu wajab. Bapak apa gue? Bapak apa ya? Itu bab nasab itu. Bab nasab. Kalau sampean pengen seperti guru-gurunya, berbarokah, berkaramah, itu dalam Alfiyah bab nasab itu ada. Ulama itu guru-guru kita menambahkan iya untuk menisbatkan satu kepada yang lainnya. Artinya santri mau menisbatkan diri kepada guru-gurunya, sampean kudu layyin, kudu punya hati yang ridho, yang lega dengan kepahitan, yang ridho dengan kerekasaan, yang ridho dengan khidmah kepada guru kalian. Wa amma qablahu fakasruhu wajib. Sebelum iya itu wajib dikasrah. Artinya sebelum kalian mendapatkan iya dari guru-guru kalian, kalian wajib memutuskan diri dengan nafsu kalian. Saat ini lebih-lebih zaman Android, di luar orang sudah bermacam-macam pakai Android. Seusia kalian bersabar diomongi dirinya.
Sabar atuh, sabar, biar yang lain baca Android, punya apa namanya itu Apple, iPhone ya, iPhone, biar saya tidak punya iPhone, tidak punya Nokia, yang penting besok punya Noktati. Begitu. Hancurkan nafsu kalian, biar mereka bersenang-senang, lu bersakit-sakit. Sebab kata Imam Syafi'i, malam yazuk mirarat at-ta'lim tajarra mirarat al-hayati tuli hayati. Kata Imam Syafi'i berkata, siapa santri yang tidak mau menelan kepahitan di dalam belajar, maka kata Imam Syafi'i, bersiap-siap kalian pan ngeleg kepahitan salawase umur. Pan ngeleg kepahitan selama hidup, kata Imam Syafi'i. Mulane sing rekasa jadi santri kalau mau bernisbat seperti guru-gurunya, berkaramah, ikhlas seperti guru-gurunya, yuk kita belajar membuat iya untuk linisbah ya. Cuma sebelumnya siap-siap omongi awake dewe aja, pengen seneng-seneng, lamun pengen hasil barokah kayak guru-guru ne, amin ya robbal mis nyong donga semono bae. Mudah-mudahan sampai dari ulama kabeh, ulama yang khasyah kepada Allah, ulama yang selalu jihad fi sabilillah, ulama yang selalu sedekah fi ilmillah, ulama yang selalu tenang dengan ilmunya, amin ya robbal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin bi barakati ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dhukhrina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, anta dhul fadlil azim wa anta dhul karamil amim, فتفضل علينا وأكرمنا ببحار العفو المغفرة وأكرمنا ببحار العفو المغفرة وأكرمنا ببحار العفو المغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والستر الجميل وحسن الخاتمة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاح في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله، أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم العميم، فتفضل علينا وأكرمنا ببحر علوم نافعة وأكرمنا ببحار علوم نافعة وأكرمنا ببحار علوم نافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة دنيا وأخرى والدرجات وحصول جميع مطالب الحسنات والوصول إليك والقرب منك وبما تشاء من النعيم بجاه حبيبك نبيك رسولك الكريم سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الحاسدين بما شئت وكيف شئت. ربنا افتح لنا فتوح العارفين، ربنا افتح لنا فتوح العارفين، ربنا افتح لنا فتوح العارفين.
ربنا اجعلنا وجميع رعايانا فيما تأخر خير مما مضى ومما تقدم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.